Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger, bab 270 adik kelas. Manajer itu keluar bersama Thomas Kin setelah memberi beberapa peringatan kepada Jacob Tian dan yang lainnya. Beberapa orang di sekitarnya membantu Jacob Tian berdiri. Bagaimanapun, ia disetrum dengan tongkat listrik, seluruh tubuhnya melemah, dan belum sadar sepenuhnya. Sialan, dasar bajingan Thomas Kin, beraninya menyuruhku berlutut untuknya, dia seperti mencari mati. Anak muda kaya lainnya juga menunjukkan ekspresi muram. Benar, Thomas Kin ini terlalu sombong, memanfaatkan para petugas keamanan yang salah mengenalinya, untuk berpura-pura menganggap dirinya sebagai tamu VIP. Jika saatnya CEOH tiba, kita lihat apakah dia masih bisa berpura-pura. Jacob Tian dengan susah payah kembali duduk di kursi, sekujur tubuhnya terasa sakit, ia berkata sambil menggertakkan gigi. Dasar bajingan, biarkan dia bersenang-senang sejenak. Mari kita lihat apa yang akan dilakukan CEOH terhadapnya. Setelah keluar dari private room, manajer itu membawa Thomas Kin ke sebuah ruang elegan di lantai atas. Sebastian He juga terburu-buru kemari. Sebastian He adalah seorang wanita paruh baya berusia 40-an. Ia telah menerima banyak wawancara di TV, dan Thomas Kin merasa tidak asing ketika melihatnya. Saudara senior. Apakah Anda adalah saudara senior Kin? Thomas Kin dan Sebastian He berjabat tangan. Seketika ekspresi Sebastian He penuh dengan senyuman. Berjumpa dengan saudara senior, sama seperti berjumpa dengan guru. Merupakan suatu kehormatan besar bisa belajar dengan guru selama 10 tahun. Saudara senior, bagaimana keadaan guru? Apakah dia baik-baik? Thomas Kin mengangguk. Guru tinggal di pegunungan sepanjang tahun, mengembangkan karakter dirinya, dan dalam keadaan sehat. Sebastian He mengangguk, ia sangat semangat ketika memikirkan hari-hari ia belajar dengan guru, betapa baiknya jika ia memiliki kesempatan lagi untuk bertemu dengan guru. Keduanya banyak berbicara, dan pada dasarnya, Sebastian He lah yang lebih sering menanyakan perihal guru. Setiap kali bercerita tentang kehidupan di pegunungan, Sebastian He selalu terlihat iri. Setelah bercerita selama setengah jam, Sebastian He tidak berani melanjutkan pembicaraannya lagi. Ia khawatir saudara seniornya akan lelah. Saudara senior, ku dengar, kemungkinan rumah leluhurmu akan dibongkar. Jika berdiskusi dengan Ketua Sun, aku rasa rumah itu masih bisa dipertahankan. Thomas Kin menggelengkan kepala, meskipun rumah leluhur itu layak untuk dikenang, namun juga tidak perlu dipertahankan sepanjang waktu, tidak mungkin hanya demi ia seorang, mempengaruhi perencanaan kota. Thomas Kin tidak seegois itu. Biarkan saja, aku akan bertemu dengan Axel Sun, tidak perlu menghususkanku. Sebastian He berkata, kalau begitu, aku sudah menyiapkan sebuah hadiah yang bisa diberikan kepada saudara senior. Sambil berkata, Sebastian He mengeluarkan selembar peta perencanaan dari dalam tas, dan meletakkannya di depan Thomas Kin. Saudara senior, ini adalah tanah terbuka di kaki Gunung Qingmei, sudah dibeli olehku, dan sekarang sudah dibangun sebuah manor. Manor ini merupakan tempat terbaik di negeri ini, dengan luas 6.000 meter persegi, bahkan melampaui tempat pemandangan terkenal kita yang di China, yaitu Manor keluarga Kiao. Manor ini dibangun dengan arsitektur kuno, hutan bambu, jembatan kecil, bebatuan, air mancur, mata air panas, pohon ceri, pohon buah-buahan, dan sebagainya. Total ada 200 kamar, semuanya didekorasi dengan furnitur kayu solid berkualitas tinggi, fasilitas modern, dan tempat tinggal yang sangat nyaman. Aku sudah lama mencari manor ini sejak aku mendengar bahwa guru tidak lagi menerima murid, sekarang akhirnya berhasil dibangun, dan akan selesai dalam beberapa hari. Thomas Kin mengangguk, manor sebesar ini pasti menghabiskan banyak biaya, pasti sangat merepotkanmu.
Sebastian He tersenyum, hadiah untuk saudara senior tidak bisa diukur dengan uang, itu hanyalah sebuah manor, tidak menghabiskan lebih dari 6 miliar. Dr. Stranger, Bab 271 Green Plum Manor. Manor yang disebut sangat berbeda dengan villa. Villa umumnya mengacu pada rumah keluarga tunggal terdiri dari 2 hingga 3 lantai, biasanya terdapat taman, tapi tamannya tidak terlalu besar. Manor sama sekali berbeda, untuk bisa disebut sebagai manor areanya haruslah sangat luas, belum lagi dekorasi di dalamnya. Selain terdapat banyak bangunan tunggal, mungkin ada banyak pemandangan, yang melatar belakanginya yaitu gunung dan laut. Di dalamnya bisa menampung ratusan orang. Selama berabad-abad, jarang sekali sebuah keluarga hidup bersama dengan skala ratusan orang. Hanya orang super kaya yang bisa melakukan ini. Bahkan keluarga Qin saat itu tidak memiliki skala seperti ini. Green Plum Manor bisa dikatakan pertama di kota Donghai. Memang bila bos besar real estate yang membangunnya pasti berbeda. Keduanya berbicara sebentar dan Sebastian He bertanya dengan sedikit sungkan. Saudara senior, aku mau foto bareng denganmu, apakah boleh? Kamu tenang saja. Foto ini tidak akan pernah digunakan untuk kepentingan komersial. Thomas Qin menganggukkan kepala, hanya berfoto, selain itu jika foto itu digunakan untuk kepentingan komersial. Thomas Qin juga tidak terkenal, jadi tidak ada nilai komersialnya. Manajer datang dan memotret keduanya, lalu kata Sebastian He. Saudara senior, aku sebentar lagi akan mengikuti beberapa pertemuan. Manor ini akan segera selesai, dan masih banyak hal yang harus aku urus. Aku sudah mengutus seorang sekretaris di Manor, nanti dia yang akan menunjukkan tur singkat kepadamu. Minggu depan seharusnya sudah bisa pindah, bagaimana menurutmu? Baik, kamu pergi dulu saja. Setelah Sebastian He pergi, supir kembali mengantarkan Thomas Qin, dan menuju ke Green Plum Manor. Jacob Tian dan beberapa orang lainnya kembali makan di ruang VIP tersebut. Tiba-tiba dia merasa tidak memiliki keinginan untuk makan lagi. Thomas Qin membuat keonaran sehingga apapun tidak dapat dia lakukan lagi. Jacob Tian merasa tidak senang. Sudahlah, bagaimana kalau aku membawa kalian berkeliling ke Manor sebentar? Ketika mendengar Manor, semua orang tertarik. Apakah yang terletak di kaki Gunung Green Plum? Pembangunan manor yang begitu mewah tentu sudah diketahui oleh banyak orang kaya, namun mereka belum menemukan keluarga mana yang membangun rumah mewah tersebut. Keluarga Donghai yang paling kuat terdiri dari 3 keluarga besar. Tetapi bahkan dari 3 keluarga besar itu pun mereka juga tidak memiliki modal sebanyak itu. Tanah Gunung Green Plum adalah tempat yang paling dicari karena pemandangannya yang indah. Dalam beberapa tahun ke depan, Gunung Green Plum mungkin akan direncanakan sebagai tempat pemandangan terbaik. Harga tanah di sini akan naik menjadi berlipat ganda. Jadi meskipun kamu mempunyai uang ratusan juta untuk membeli sebuah rumah, belum tentu bisa membeli rumah seharga ini. Jacob Tian tersenyum tipis dengan ekspresi puas di wajahnya. Ada 2 bangunan tunggal di manor ini adalah proyek kami keluarga Tian. Meskipun 2 bangunan tunggal ini bukanlah bangunan besar, tetapi bisa mendapatkan proyek ini menunjukkan status real estate keluarga Tian. Dalam industri real estate nasional, semua real estate yang besar pada dasarnya telah berpartisipasi dalam pembangunan ini. Oleh karena itu suatu kehormatan besar bagi keluarga Tian dapat membangun 2 bangunan kecil ini, bagi kami ini termasuk sesuatu yang besar. Tuan Tian, meskipun kalian sudah memiliki proyek ini, apakah kamu tahu siapa pemilik bangunan ini? Jacob Tian menganggukkan kepala, yang pasti bukan punya 3 keluarga besar. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.